Pengertian BK. Bimbingan dan konseling atau bisa disingkat dengan BK merupakan terjemahan dari istilah guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata kerja to guidance yang mempunyai arti menunjuk, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Menurut Helen, tahun 2005 halaman 2. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan dan tuntunan, namun tidak semua bantuan dikatakan bimbingan. Sedangkan pengertian konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan kontinu oleh seorang konselor kepada konseli melalui wawancara konseling sesuai dengan norma yang berlaku agar teratasinya masalah konseli dan untuk mencapai kebahagiaan, kemandirian, kesejahteraan, perkembangan optimal dan aktualisasi diri yang semuanya itu mengarah pada CAS atau bisa disebut dengan kehidupan efektif sehari-hari. Yang B yaitu tujuan BK. Tujuan BK umumnya adalah mewujudkan Indonesia yang berbudi, pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan ke bangsa. Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 2003, sedangkan tujuan bimbingan konseling secara khusus meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Fungsi BK. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yang kedua fungsi fasilitas, yang ketiga fungsi penyesuaian, yang keempat fungsi penyaluran, yang kelima fungsi adaptasi, yang keenam fungsi pencegahan atau preventif, yang ketujuh fungsi perbaikan, yang kedelapan fungsi penyembuhan atau kuratif, yang kesembilan fungsi pemeliharaan, yang kesepuluh fungsi pengembangan. D. Kesalahpahaman terhadap pelayanan BK. Menurut Endang Ertiati Suhesti 2012 mengemukakan bahwa ada 7 kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling, yaitu 1. Konselor sekolah masih dianggap polisi sekolah. 2. Konselor sekolah dianggap dewan nasihat. 3. Bimbingan dan konseling hanya untuk konseli-konseli tertentu saja. 4. Dalam proses konseling, konselor sekolah harus aktif. 5. Tugas dan fungsi konselor sekolah dapat dilakukan siapa saja. 6. Hasil pekerjaan konselor sekolah harus segera dilihat. 7. Menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua konseli.